Wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Ramadhani dari semester 2A. Pada pertemuan kali ini akan mereview kembali mengenai materi hukum pidana yang telah disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Ainun Nuraini SMH, juga dosen pendampingnya Bapak Dr. Emrendi Aridayandi SMH. Nah, pada pertemuan ke-15 kali ini, melanjutkan pertemuan minggu lalu, kita masih membahas mengenai bab 7, yaitu tentang alasan penghapusan pidana atau alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan delik atau memenuhi rumusan tindak pidana tetapi tidak dapat dipidana. Oleh karena itulah, para doktrin atau ahli hukum membedakan bahwa alasan penghapusan pidana dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada alasan pembenar dan juga alasan pemaaf. Alasan pembenar dibagi menjadi tiga, ada alasan pembenar khusus, umum, dan juga di luar undang-undang seperti yang sudah kita jelaskan pada minggu lalu. Nah, terus sekarang kita membahas ke alasan pemaaf. Alasan pemaaf juga dibagi menjadi tiga, ada alasan pemaaf khusus, umum, dan juga di luar undang-undang. Alasan pemaaf umum terdiri dari ketidakmampuan bertanggung jawab, terus daya paksa dalam arti sempit, terus ada juga bela paksa, terus ada juga perintah jabatan yang tidak sah. Kemudian alasan pemaaf khususnya dibedakan menjadi mempersiapkan memperlancar perubahan ketatanegaraan dalam arti umum. Yang kedua, penarikan kembali pembujukan untuk melakukan kejahatan. Yang ketiga, yaitu tidak melaporkan kepada yang berwajib atau yang terancam apabila ada kejahatan yang tertentu. Yang keempat, pencurian antara suami istri. Kemudian alasan pemaaf di luar undang-undang. Yang pertama, tidak ada kesalahan sama sekali. Yang kedua, alasan penyediaan pidana putatif. Kemudian kita membahas daya paksa menurut pasal 48 KUHP yang menjelaskan bahwa daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, dan juga setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Nah, dalam doktrin daya paksa ini dibedakan menjadi dua, ada daya paksa absolut dan juga relatif. Daya paksa absolut adalah daya paksa yang tidak dapat ditahan. Sedangkan daya paksa relatif adalah daya paksa yang masih dapat ditahan dengan berbuat lain, tetapi tidak melakukan perlawanan sehingga tidak perlu dilawan. Daya paksa dibagi menjadi tiga, yaitu ada daya yang pertama yaitu pertentangan antara dua kepentingan, yang kedua pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum, yang ketiga pertentangan antara dua kewajiban hukum. Contohnya dipanggil untuk menghadap kedua tempat pengadilan yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Selanjutnya kita beralih ke bela paksa. Selanjutnya ada bela paksa menurut pasal 49 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang disebut alasan penghapus atau penyediaan pidana, yaitu ada syarat-syaratnya. Yang pertama yaitu perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu karena tidak ada jalan lain. Yang kedua yaitu perbuatan tersebut dilakukan karena adanya serangan mendadak atau seketika itu juga. Yang ketiga, pembelaan itu hanya dapat dilakukan untuk kepentingan hukum yang ditentukan secara limitatif, yaitu diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan sendiri atau orang lain, harta benda sendiri atau orang lain. Oke, itu mengenai bela paksa di pasal 49 ayat 1. Sekarang 49 ayat 2 yaitu mengenai bela paksa yang melampaui batas. Diatur dalam pasal 49 ayat 2, melampaui batas pembelaan yang diperlukan, pembelaan yang dilakukan sebagai akibat yang langsung dari guncangan jiwa yang hebat. Keguncangan jiwa yang hebat itu diakibatkan oleh adanya serangan. Jadi, antara guncangan jiwa yang hebat dengan serangan atau ancaman serangan harus ada hubungan yang kausal. Melampaui batas pembelaan yang diperlukan dapat terjadi karena alat yang digunakan dalam pembelaan atau cara pembelaan terlalu keras. Misalnya, yang menyerang memukul dengan sepotong kayu, tetapi yang diserang memukul kembali dengan sepotong besi. Yang diserang sebetulnya dapat melarikan diri atau mengelak dari ancaman serangan, tetapi dia lebih memilih pembelaan. Nah, pembelaan yang melampaui batas ini harus dilakukan dalam hal adanya guncangan jiwa yang hebat, perasaan takut atau khawatir, bingung, perasaan marah yang sangat. Bela paksa ini dapat dijadikan alasan pemaaf, bukan alasan pembenar. Selanjutnya kita ke poin melaksanakan ketentuan undang-undang. Satu, dalam pasal 50 KUHP, syarat melakukan perintah undang-undang yang pertama yaitu harus ada perbuatan melaksanakan undang-undang untuk kepentingan umum. Yang kedua, perbuatan tidak terbatas pada perintah undang-undang saja, tetapi juga atas wewenang yang diberikan undang-undang. Ketiga, perbuatan harus patut, wajar, dan juga masuk akal. Perbuatan yang masuk kategori melaksanakan undang-undang tidak bersifat melawan hukum, sehingga masuk ke dalam alasan pembenar. Selanjutnya, melaksanakan perintah jabatan. Nah,
dibedakan dalam melaksanakan perintah jabatan yang sah menurut pasal 51 ayat 1 KUHP. Ada juga melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah, yaitu menurut pasal 51 ayat 2. Seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang sah, perbuatannya dianggap tidak melawan hukum, sehingga perbuatannya tidak dapat dipidana. Perintah jabatan yang dianggap sah itu apabila yang pertama, ada hubungan jabatan antara yang memerintah dengan yang diperintah. Yang kedua, kewenangan yang memberi perintah harus sesuai dengan jabatan yang bersifat hukum publik. Dan yang ketiga, perintah jabatan yang diberikan harus termasuk dalam lingkungan kewenangan jabatannya. Terakhir yaitu ada alasan penghapus di luar undang-undang. Diatur dari jurisprudensi, yaitu yang pertama fungsi negatif dari sifat melawan hukum material, contohnya aras dokter hewan. Yang kedua, tidak ada kesalahan sama sekali. Terus, ada juga dengan menggunakan alasan pembenar, yaitu dibagi menjadi 3, hukum disiplin, persetujuan atau izin dari orang yang dirugikan, dan yang terakhir, dengan menggunakan alasan pemaaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.